Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Afiani dari kelas 5 PIF NIM 1817402248. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Yang ketiga, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Yang keempat, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Lalu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah. Semenjak Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, beliau terus menyampaikan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan. Yang ketiga, pembentukan piagam Madinah. Yang keempat, strategi ketentaraan. Yang kelima, pemberian Mahor. Yang keenam, hubungan luar. Kebijakan pemerintah Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah ada 5. Yang pertama, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Yang ketiga, di Madinah Rasulullah SAW mendirikan masjid. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Ada 2 faktor rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwahnya. Yang pertama, dari faktor internal. Dalam mengembangkan tugas kerasulannya, senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ketinggian akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Faktor yang kedua dari faktor eksternal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Yang kedua, kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut. Dan mereka membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.